Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Sahanum Septiani pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Materi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya, air di dalam gelas menempati ruangan bagian dalam gelas. Semua materi juga memiliki massa. Sebagai contoh, batu ditimbang dengan neraca. Pasti neraca akan menunjukkan nilai massa tertentu. Tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan juga termasuk materi karena memiliki massa dan menempati ruang. Nah, selanjutnya, materi juga memiliki wujud, yaitu ada 3 jenis wujud materi. Yang pertama ada zat padat, lalu zat cair, dan zat gas. Nah, masing-masing wujud materi memiliki sifat yang khas. Zat padat, materi yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Zat padat ini memiliki 2 perbedaan, yaitu ada zat padat yang partikelnya tersusun teratur dan rapi seperti kristal, dan ada juga yang berstruktur mengkilat atau elastis. Contohnya, di sini terdapat logam. Logam ini contoh dari zat padat yang teratur dan rapi. Selain logam ada es dan kristal dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada lilin. Lilin ini yang berstruktur mengkilat atau elastis. Nah, selain lilin ada juga karet, plastik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, zat cair merupakan materi yang memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya tetapi volumenya tetap. Permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Zat cair selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya, air terjun. Zat cair dapat melarutkan beberapa zat seperti garam, gula, dan lain sebagainya. Zat cair dapat menekan ke segala arah. Selanjutnya, zat gas yaitu materi yang memiliki bentuk dan volume yang berubah. Zat gas ini molekul-molekul di dalam zat gasnya terpisah dan bergerak acak dengan kecepatan konstan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada zat padat, contohnya batu, zat cair, contohnya air, dan zat gas, contohnya asap yang dihasilkan oleh gas. Selanjutnya di sini ada susunan molekul. Kalian perhatikan di bawahnya ada susunan molekul. Molekul pada zat padat saling menarik yang disebabkan oleh gaya listrik yang kuat, sehingga letaknya sangat berdekatan. Molekul di zat padat ini dalam keadaan bergetar atau tersusun dengan pola yang teratur, sehingga selalu berada dalam posisi yang tetap. Nah, pada zat cair, molekul di dalamnya relatif berdekatan, tetapi bila dibandingkan dengan gas, lebih jauh daripada zat padat. Gerakan molekul-molekul zat cair cukup bebas sehingga dapat berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Selanjutnya di sini ada molekul pada zat gas. Molekul di dalam zat gas terpisah jauh dan bergerak acak dengan kecepatan konstan, yaitu kecepatan tetap. Gaya listrik di antara molekul ini sangat lemah. Jika suhu zat gas bertambah, maka molekul-molekul dapat bergerak bebas. Nah, selanjutnya kita dapat mengenal suatu materi dan membedakannya dari materi-materi yang lain berdasarkan ciri khasnya yang disebut sifat materi.
Sifat materi ini terdapat menjadi dua kelompok, yaitu ada sifat fisika, merupakan sifat suatu zat yang berkaitan dengan keadaan fisik zat tersebut. Sifat ini dapat diamati secara langsung dengan indera tanpa mengubah susunan zat-zat penyusun materi tersebut. Dan yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia yaitu sifat suatu zat yang berkaitan dengan interaksi antara zat yang satu dengan zat yang lain. Sifat kimia juga erat hubungannya dengan terbentuknya zat baru. Terdapat beberapa ciri-ciri dari sifat fisika, yaitu yang pertama ada wujud zat, dibedakan menjadi zat padat, cair, dan gas. Wujud zat dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain akibat pengaruh panas. Zat padat dapat berubah menjadi zat cair akibat menerima panas. Sebaliknya, zat cair dapat berubah menjadi zat padat akibat melepaskan panas. Selanjutnya, warna. Setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. Warna zat dapat diamati secara langsung. Warna menjadi ciri khas suatu zat yang membedakannya dengan zat yang lain. Misalnya, susu berwarna putih, karbon berwarna hitam, aluminium berwarna silver, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kekerasan. Kekerasan adalah ukuran keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan suatu zat diukur dengan skala Mohs. Selanjutnya, kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut. Pelarut yang umum digunakan adalah air. Tidak semua zat dapat larut dalam zat pelarut. Misalnya, garam dapat larut dalam air, tetapi kopi tidak dapat larut dalam air. Kelarutan suatu zat bergantung pada suhu, derajat keasaman, dan jenis pelarut. Selanjutnya, daya hantar listrik. Setiap benda memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang berbeda-beda. Benda logam umumnya dapat menghantarkan listrik dengan baik. Oleh karena itu, logam disebut sebagai konduktor listrik. Selanjutnya, kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetan, benda digolongkan menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik dapat ditarik kuat oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang terakhir, titik didih dan titik lebur. Titik didih adalah suhu ketika suatu zat mendidih, sedangkan titik lebur adalah suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Selanjutnya, ciri-ciri pada sifat kimia. Yang pertama, mudah sukarnya terbakar. Bensin dan air sama-sama zat cair. Namun, sifat keterbakaran keduanya sangat berbeda. Bensin sangat mudah terbakar, ya kan? Nah, sedangkan air tidak bisa terbakar. Bahkan air digunakan untuk memadamkan kebakaran. Selanjutnya, mudah sukarnya membusuk. Reaksi kimia pada makanan dan minuman dapat menyebabkan pembusukan. Akibatnya, makanan atau minuman tersebut berubah rasa menjadi asam. Misalnya, nasi yang dibiarkan berhari-hari akan menjadi nasi basi karena bereaksi dengan udara. Nah, selanjutnya, mudah sukarnya berkarat. Sifat kereaktifan suatu zat akan memicu terjadinya korosi. Korosi terjadi karena logam mudah bereaksi dengan oksigen, air, dan zat-zat elektrolit seperti asam. Besi mudah sekali berkarat jika dibiarkan di udara terbuka. Oleh karena itu, untuk konstruksi bangunan dan jembatan, penggunaan besi sering digantikan oleh bahan yang lebih
tahan karat, misalnya baja. Selanjutnya, mudah sukarnya meledak. Ada bentuk interaksi zat dengan oksigen di alam yang bersifat mudah meledak, seperti magnesium, uranium, dan natrium. Ledakan suatu zat akan menaikkan suhu dan menghasilkan gas. Nah, selanjutnya, racun. Terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun, antara lain insektisida, lalu pestisida, fungisida, herbisida, dan rodentisida. Zat beracun tersebut digunakan manusia untuk membasmi hama, baik serangga maupun tikus. Selanjutnya, perubahan materi. Perubahan materi melibatkan perubahan sifat dari materi itu sendiri. Perubahan sifat ini ada yang hanya melibatkan perubahan sifat fisikanya saja, tetapi ada juga yang melibatkan perubahan sifat kimianya. Biasanya perubahan sifat kimia suatu materi selalu melibatkan juga perubahan sifat fisikanya. Perubahan materi ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan zat yang bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan yang terjadi hanya dalam bentuk, wujud, dan warna, tetapi tidak mengubah susunan zat tersebut. Misalnya, contoh perubahan fisika terjadi pada peristiwa es membeku. Es berasal dari air yang didinginkan. Wujud es dan air berbeda, namun susunan partikel keduanya tetap sama. Jika es dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan es akan mencair dan berubah wujud menjadi air kembali. Perhatikan skema perubahan wujud berikut ini. Di sini terdapat cair, perubahan wujud membeku menjadi padat, lalu padat, perubahan wujudnya mencair menjadi cair. Contohnya dalam pembuatan es batu. Nah, di sini terdapat padat, menyublim menjadi gas, dan gas mengkristal menjadi padat. Coba kalian sebutkan contohnya perubahan wujudnya apa? Dan gas mengembun menjadi cair, cair menguap menjadi gas. Kalian tulis di kolom komentar contoh perubahan wujudnya apa saja. Perubahan kimia yaitu perubahan zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat zat-zat penyusunnya. Perubahan kimia bersifat permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan kimia biasanya selalu disertai dengan reaksi kimia. Pada pembakaran kayu, misalnya pembakaran kayu menghasilkan arang kayu. Jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Oleh karena itu, pembakaran kayu bukan perubahan fisika, tetapi termasuk perubahan kimia. Pada peristiwa pembakaran kayu disebut sebagai reaktan atau zat yang bereaksi, sedangkan arang kayu disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Contoh lain pada perubahan kimia, di sini ada nasi yang berjamur, lalu ada besi yang berkarat, dan fotosintesis pada tumbuhan. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.